Hai guys, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Welcome back to my channel Dinda di Hong Kong. Dan kali ini aku mau masak ya guys. Aku mau masak ini teman-teman, beli yang pare kemarin itu aku beli itu. Aku mau masak sayur pare dicampur dengan teri. Aku mau oseng-oseng pare ini dengan teri. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget dengan sayur pare ya teman-teman ya. Kalian suka nggak sayur pare? Walaupun pahit-pahit itu ya enak sih, seperti kehidupan ini, walaupun pahit-pahit juga tetap harus dijalani. Gayanya selebay. Yaudah teman-teman, ini aku mau tumis dengan teri ini juga ya. Jadinya bagaimana cara masaknya, ikutin terus videoku ini sampai akhir. Dan jangan lupa loh teman-teman, di like, di komen, di share juga, subscribe juga tuh jangan lupa. Nah, kalau yang belum subscribe, nanti nggak aku kasih makan loh dengan sayur pare. Yang belum bisa masak, jadi ikutin tutorialku. Yang belum bisa masak sayur pare, ikutin tutorialku ya. Bagaimana cara masak sayur pare yang enak dan lezat. Ya kalau untuk pahitnya itu, ya pahitnya pare itu seperti apa sih? Cuma pahitnya pare, kehidupan ini lebih pahit lagi loh teman-teman. Ya enggak? Ya enggak? Ya udah yuk, langsung aja kita eksekusi parenya. Cekidot. Pertama aku parenya cuci dulu ya teman-teman ya. Aku cuci dulu parenya. Walaupun nanti bakalan dicuci lagi setelah diiris, tapi aku tetap cuci dulu seperti ini jadi biar bersih. Biasa kan kalau mau masak sebelum dipotong-potong, diiris-iris itu dicuci ya teman-teman. Jadi dalam keadaan seperti ini kita gampang mencucinya, kelihatan kotorannya juga. Nah, sudah selesai, udah dicuci. Lanjut aku mau iris-iris dia ya. Nah ini dia, aku mau iris ya. Aku belah dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa dibuang bijinya ini harus dibuang. Biji ini harus dibuang ya. Jangan kau makan biji ini seperti ini. Tidak bisa dimakan nih biji. Biar bersih. Aku potong dua ya biar nggak terlalu itu. Jangan terlalu tipis-tipis. Aku nggak begitu suka kalau sayur pare terlalu tipis-tipis kayak gitu, kayak jadi nggak ada rasanya loh teman-teman. Selera ya, mau dibelah dua atau enggak itu selera kalian ya teman-teman. Nah ini yang nggak aku belah dua kayak gini. Ini dia penampakannya setelah diiris ya, setelah dipotong-potong. Habis itu aku mau kasih garam. Aku kasih sedikit garam ya. Ini fungsinya biar apa? Biar pare ini nggak terlalu keras ya saat dimasak. Jangan banyak-banyak. Kayak gini terus kita gaul. Digaul ya kayak gini. Biarkan dia ini sekitar kayak 5 menitan kayak gitu teman-teman. Biarkan 5 menitan. Sambil kayak gitu kita mau aku mau cuci terinya terus digoreng. Ini teman-teman ikan terinya udah aku cuci ya, udah aku cuci bersih nih. Tinggal sekarang kita mulai mengeksekusinya. Ini nih parenya juga udah kelihatan seperti kayak udah lemes itu ya. Karena dikasih garam tadi kan dia akhirnya kayak lemes. Nah ini akan aku cuci lagi ya.
aku cuci lagi karena tadi kan ada garamnya, jadi harus dicuci lagi untuk biar tidak terlalu asin nanti saat ditumis ya. Nih. Nah, dicuci yang bersih seperti ini ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya garamnya tadi itu tidak melekat di tareknya. Nanti saat kita tumis tidak terlalu asin banget. Takutnya nanti keasinan kalau nggak dicuci. Oke, lanjut. Kita mau lanjut ya. Lanjut, aku mau menumisnya. Udah siap. Di sini aku akan menggunakan ini, pakai sambal yang kemarin aku bikin. Jadi aku tidak perlu lagi meracik bumbu yang buat numis sayur pareknya ya. Aku nggak perlu iris-iris bawang putih atau bawang merah atau cabai. Aku cukup ambil sedikit ini cabai sambalku. Inilah manfaatnya aku bikin sambal, stok sambal banyak, karena ini setiap aku mau masak sayur atau bikin sambal ikan atau sambal terong atau lainnya, itu aku tinggal ambil sedikit aja, dipanasin terus dimasukkan sayurnya atau ikannya, kayak seperti itu teman-teman. Jadi manfaatnya banyak, jadi tidak perlu lagi kita harus mengulek bumbu lagi atau mengiris-ngiris lagi bumbu-bumbunya. Ini sambalnya banyak banget stoknya, dan ini belum aku masukin ke botol teman-teman, karena botolnya aku cariin tuh kemana gak tahu. Biasanya kan aku masukin di botol-botol kaca seperti itu ya. Oh ya, ini satu lagi tip buat teman-teman, kalau mau nyimpan sambal di kulkas itu usahakan nyimpannya itu dimasukin di botol kaca, kayak gitu ya, jangan di botol plastik, karena botol kaca itu lebih awet dan akan lebih tahan lama ditimbang di botol plastik seperti itu ya. Jadi usahakan teman-teman kalau mau bikin stok sambal banyak, mau ditaruh di kulkas atau di freezer, itu pakai botol plastik. Aku kalau bikin banyak terus aku taruh di freezer pun pakai botol plastik, pakai botol kaca atau botol apa itu namanya, botol beling ya, botol beling ya, intinya botol yang bukan plastik ya, seperti itu teman-teman nih. Banyak kan? Yuk lanjut, kita masak lagi. Nih ditumis udah mau garing ya teman-teman ya. Udah garing, ikan-ikannya udah garing, aku sisihkan dulu ya, habis itu aku ambil sedikit sambalnya ini teman-teman. Nah, ini kemudian masukkan sayur pareknya. Keringnya ini biarkan di sini dulu ya. Karena takut pareknya ini terlalu pahit, jadi aku akan tambahkan sedikit gula putih itu atau gula pasir. Nanti kita bisa testi ya soal rasanya, tareknya terlalu pahit atau enggak. Dan itu selera teman-teman juga ya, kalau selera aku suka pahit teman-teman, kalau nggak tahu selera kamu ya. Dan aku nyayur pare atau sayur apapun tuh aku nggak suka yang terlalu lembek seperti itu, udah terlalu matang. Aku sukanya yang setengah matang, kayak jadi masih seperti ada kripsinya seperti itu. Nah seperti ini. Aku akan tambahkan sedikit air aja, sedikit air matang ya, ini aku biar cepet empuk tariknya. Ini teriknya biarin di samping aja. Aku mau tutup sebentar ya, Oke, kita tunggu
berapa menit. A few moment later. Tara, nih sayur parenya tuh udah agak kayak seperti empuk ya. Nah, sekarang kita gaulkan dengan terinya juga. Aku akan testi ya, takut kurang asin atau kurang apa, soalnya aku tadi ambil sambelnya nggak mau terlalu banyak karena sayur aku nggak mau terlalu pedes ya. Dan kita testi satu ini dengan kematangan dia, crispy-nya dia. Oke lah, nice. Udah matang, aku akan angkat ya teman-teman. Ya, simpel kan cara masaknya. Oke, matikan apinya. Ini dia sayur pareku udah matang teman-teman. Nih sayur pare dengan ikan teri, mantap banget. Menu sederhana tapi bisa bikin nambah nasi makan ini ya. Mantap banget teman-teman. Kalian juga boleh coba menuku ini ya, sayur pare, yang suka sayur pare, yang suka sayur pahit-pahit, enak sekali teman-teman. Simple, sederhana, dan endulita. Tada, nih teman-teman, sayur pareku udah mateng, enak banget kan? Kalian ingin nggak? Sederhana, simple, nikmat, bikin nafsu makan. Bisa nambah lagi sayur pare dengan ikan teri. Terus ada kerupuknya, mantap nih, harum sekali. Terima kasih ya yang udah mau menonton vlogku hari ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share juga ya. Semoga bermanfaat videoku ini ya. Dan terima kasih buat semuanya. Pokoknya teman-teman onlineku, terima kasih. Ayo kita makan bareng yuk nih dengan sayur pare ya. Terima kasih. Udah cukup sampai di sini aja ya vlogku tumis sayur pare ini, dan aku udah lapar teman-teman. Aku mau makan. Aku mau makan dulu. Oke. Thank you for watching buat semuanya. Sehat-sehat selalu dan semoga panjang umur, murah rezekinya, enteng jodohnya. Yang udah ada jodohnya jangan nakal-nakal. Oke? Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my next video. Bye.